Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran dengan berdoa. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih atas istirahat semalam yang masih Engkau izinkan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati kami dan bantulah kami, agar setiap firman yang Engkau sampaikan dapat menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Berbicara ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hikmat pagi pada pagi hari ini dengan tema, pentingnya kehadiran. Ayat bacaan diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 8 yang berbunyi demikian. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau disegarkan kembali dengan renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Bapak, Ibu, ada seorang pria yang memberi putranya sebuah baseball dan pukulannya. Baseball dan pukulannya. Tetapi dia tidak pernah melemparkan bolanya kepada anaknya atau menunjukkan bagaimana cara mengayunkan pukulannya. Dia memberikan pistol mainan, tapi dia tidak pernah mengajarkan bagaimana cara bermain sebagai polisi, ketimbang jadi perampok. Ada seorang pria yang memberi putranya sebuah pisau lipat, tapi dia tidak pernah menunjukkan bagaimana caranya menggunakan pisau itu untuk membuat patung binatang dari sebatang sabun. Dia memberikan sebuah senapan angin, tapi dia tidak pernah mengajaknya ke lapangan tembak untuk menunjukkan bagaimana caranya menggunakan senapan itu dengan aman atau mengajaknya berburu. Pria itu terkejut ketika 2 orang polisi datang ke rumahnya dengan laporan tentang putranya serta anak-anak lain di lingkungannya yang telah membentuk sebuah geng yang jahat. Dia kemudian berkata, "Pasti bukan putra saya itu. Saya tidak pernah mengajarkan kekerasan kok." Lanjut jawab sang polisi, mungkin. Tetapi di tempat yang digunakan sebagai sarang mereka, geng mereka itu, kami menemukan pukulan, senjata, dan pisau. Mungkin, kata polisi yang satunya, Anda tidak mengajari putra Anda bagaimana agar tidak menggunakan kekerasan. Mungkin Anda tidak mengajari putra Anda bagaimana agar tidak menggunakan kekerasan. Kisah di atas hendak mengajarkan bahwa jangan pernah harapkan anak kita memahami dunia dari hal-hal yang kita berikan kepadanya. Dia perlu kita tunjukkan apa yang harus diantisipasi dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya merangkul kehidupan. Bagaimana menjalani kehidupan ini dengan sepenuhnya. Terlalu banyak kasih tidak pernah menjadikan anak itu manja. Anak menjadi manja jika kita ganti kehadiran dengan hadiah. Mari belajar tentang kasih dari Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya. 1 Tesalonika 2 ayat 8 yang tadi dibacakan menyatakan bahwa mereka memiliki kasih yang besar kepada orang-orang yang mereka layani, yaitu jemaat di Tesalonika. Mereka bersedia bukan saja memberikan kabar baik yang dari Allah, yaitu berita keselamatan dalam Kristus Yesus kepada jemaat di Tesalonika, tapi juga hidup mereka sendiri. Itulah kasih yang sejati.
kasih yang dapat dirasakan, dialami, membawa dampak baik bagi penerimanya dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Pertanyaannya, kasih seperti apa yang kita miliki dan bagikan saat ini? Akhir kata Bapak Ibu, orang tua yang hadir akan membentuk masa depan yang cerah bagi seorang anak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau mengajarkan kami bagaimana mendidik anak dengan tepat. Kami melihat dari kisah orang tua dan putranya tadi, di mana putranya akhirnya terjerat dalam suatu geng yang buruk, yang jahat, melakukan tindak kriminal. Tuhan, biarlah keluarga kami Tuhan lindungi dan jauhkan dari semuanya itu. Biarlah kami boleh terus diingatkan untuk mendidik anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kami di dalam jalan yang benar, sesuai dengan pedoman firman Tuhan, bukan sekedar pengalaman kami belaka. Kami harus bersandarkan pada firman Tuhan, bukan sekedar apa yang kami tahu tentang kehidupan ini, kami bagikan. Maka biarlah Tuhan mengajarkan kami hal yang penting sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, mendidik anak dengan tepat, mengajarkan anak tentang hal-hal yang benar di jalan yang benar, yaitu jalan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh diberikan hikmat, bagaimana kami boleh hadir dalam hidup anak-anak kami, bersama mereka dalam segenap lika-liku hidup mereka, terus di dalam pengawasan, terus mengawasi mereka, terus mengarahkan di dalam jalan, supaya mereka tidak menyimpang kiri atau kanan, dan kemudian nantinya bisa mendatangkan suatu hal yang buruk dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan menjauhkan keluarga kami dari segala mara bahaya dan hal yang jahat. Biarlah Tuhan merancangkan kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, kehidupan yang baik di masa yang mendatang. Kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjalani hari ini dengan semangat, aktivitas dengan semangat, dengan mengingat firman pagi hari ini. Kita harus hadir dengan anak-anak. Kita harus punya waktu dengan mereka, mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.